Donnarumma positif COVID-19. PSG masih krisis. Paris Saint-Germain masih dalam kondisi krisis pemain setelah kiper Gianluigi Donnarumma dinyatakan positif COVID-19. Kabar Donnarumma terpapar virus corona disampaikan PSG melalui cuitan di media sosial Selasa waktu setempat. Donnarumma positif COVID-19 satu hari setelah membantu Les Parisiens menang telak 4-0 atas Vannes di Piala Liga Prancis. Gianluigi Donnarumma dinyatakan positif COVID-19. Dia ditempatkan di ruang isolasi dan tunduk pada protokol kesehatan yang sesuai, demikian pernyataan PSG. Dengan terinfeksi, Donnarumma menambah daftar pemain klub ibu kota Prancis itu yang terpapar COVID-19. Sebelum Donnarumma, bintang Lionel Messi, kiper Sergio Rico, Danilo Pereira dan Nathan Bitumazala. Kasus COVID-19 yang menghampiri kiper timnas Italia itu belum membawa keluar PSG dari badai virus corona. Terlebih lagi situasi ini terjadi jelang PSG melawan Olympique Lyon dini hari WIB. Duel melawan Lyon bisa jadi mempengaruhi peluang PSG dalam memburu gelar juara Liga Prancis. Lantaran Donnarumma harus menjalani isolasi posisi kiper saat PSG versus Lyon akan diisi Keylor Navas. Arsenal masih ngebet untuk datangkan Wijnaldum dari PSG. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan masih berusaha untuk bisa mendatangkan Georginio Wijnaldum dari PSG. Wijnaldum gabung dengan PSG pada musim panas 2021 lalu. Ia diangkut secara gratis karena kontraknya di Liverpool berakhir. Namun di PSG Wijnaldum kesulitan beradaptasi. Ia tak selalu mendapat jaminan bermain sebagai pemain inti. Situasi ini kemudian memunculkan spekulasi terkait masa depan pemain asal Belanda tersebut. Ada kabar bahwa ia bisa saja cabut dari PSG pada musim dingin 2022 ini. Beberapa klub pun disebut langsung siaga satu. Mereka siap untuk menampung Georginio Wijnaldum dari PSG meski dengan status pinjaman. Salah satunya adalah klub Premier League Arsenal. Kabar ketertarikan The Gunners pada Wijnaldum ini sudah terdengar sejak akhir tahun 2021 kemarin. Kabar itu sempat menghilang, namun kini kembali muncul kabar bahwa Arsenal masih berminat memakai jasa pemain 31 tahun tersebut. Kabar ini dihembuskan oleh 442. Arsenal dalam laporan itu dikabarkan masih berusaha untuk memboyong Wijnaldum dengan status pinjaman pada bulan Januari tahun 2022 ini selama 6 bulan. Arsenal sendiri mengincar Wijnaldum karena ada kabar mereka siap melepas dua pemain tengahnya pada bulan Januari tahun 2022 ini. Mereka adalah Ainsley Maitland-Niles dan Mohamed Elneny. Milan mulai negosiasi dengan PSG soal transfer Abdou Diallo. Direktur AC Milan Paolo Maldini dikabarkan telah mulai menggelar negosiasi dengan Paris Saint-Germain terkait peluang transfer Abdou Diallo Januari ini. Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Diallo merupakan salah satu pemain bertahan yang sedang dipantau Rossoneri sebagai tengah mencari kandidat untuk menggantikan Simon Kjaer yang akan menepi hingga akhir musim ini akibat cedera ligamen lutut. Milan sendiri menginginkan formula pinjaman dengan pilihan pembelian sementara PSG menuntut tebusan 25 juta euro atau 400 miliar rupiah dan pembelian permanen agar bersedia melepas bek tengah 25 tahun tersebut. Dialog antara kedua belah pihak telah terbuka dengan Maldini berbicara kepada sahabatnya Leonardo sembari berharap bisa mencapai kesepakatan. Sementara itu surat kabar yang sama mengklaim bahwa Sven Botman juga berada dalam daftar target Rossoneri pun demikian dengan Andreas Christensen yang kontraknya bersama Chelsea bakal berakhir Juni mendatang. Kendati demikian perlu dicatat bahwa situasi tersebut bakal membuka kesempatan yang lebih luas bagi klub untuk mengamankan servisnya musim panas mendatang ketimbang Januari ini. Kendati demikian bek tengah memang perlu menjadi prioritas utama mereka pada bursa transfer musim dingin ini mengingat bakal sangat riskan hanya mengandalkan Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori dan bintang muda Matteo Gabbia sebagai pilihan alami untuk posisi tersebut meskipun Pierre Kalulu juga bisa memainkannya. Karena itulah Milan tampaknya tetap akan mengambil langkah serius untuk memboyong Diallo dari PSG. Mau Kylian Mbappe bertahan?
PSG harus lakukan ini. Jurnalis sepak bola Perancis Dev Appadu mengatakan bahwa Paris Saint-Germain harus menjadikan Kylian Mbappé sebagai pusat dari proyek mereka agar penyerangnya tersebut mau bertahan di klub. Masa depan Kylian Mbappé akan terus menjadi topik pembicaraan selama beberapa bulan mendatang sampai pemain berusia 23 tahun itu mengumumkan keputusan terkait klub di mana dia ingin bermain musim depan. Seperti diketahui kontrak Mbappé bersama Paris Saint-Germain akan berakhir musim panas nanti dan hingga saat ini belum ada kata sepakat mengenai perpanjangan kontrak di antara keduanya. PSG tentu ingin Mbappé bertahan dan menurut Dev Appadu yang perlu dilakukan oleh Les Parisiens adalah memberikan klarifikasi kepada penyerangnya tersebut dan pemain lainnya bahwa ia adalah pusat dari permainan PSG. Mbappé harus menjadi pusat dari proyek di Paris itu bisa menjadi argumen kuat bagi klub. PSG melewatkan sedikit langkah ini untuk mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia adalah nomor satu. Petinggi di Paris menunda-nundanya karena ada Neymar dan sekarang juga ada Messi, kata Appadu kepada L'Equipe. Saya pikir pada akhirnya sebuah argumen bisa digunakan yaitu untuk meyakinkan Mbappé bahwa dia benar-benar nomor satu di PSG. Meninggalkan PSG musim dingin ini, mereka akan melawan Real Madrid. Saya tidak berpikir ada kemungkinan bahwa akan ada pembicaraan atau apapun sebelum laga tersebut. Tidak mungkin, lanjut Appadu.